إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang biasa diadakan Jumat malam Sabtu, pekan yang kedua, membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan dari 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat bagus dan sangat penting untuk kita kaji, karena di dalamnya menjelaskan tentang hakikat Islam, bagaimana beragama yang benar, yang mana hadis merupakan salah satu sumber utama di dalam beragama. Dari sekian banyaknya metode dalam beragama, ada yang beragama menggunakan akal, hawa nafsu, kasyaf, dan metode-metode lainnya. Maka Nabi SAW yang beliau membawa Islam telah menunjukkan kepada kita pedoman yang terbaik, pedoman yang benar adalah Al-Quran wa Sunnah. Namun tentunya memahami kedua perkara ini harus mengikuti para ulama salaf, para ulama terdahulu, yang mereka adalah sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang sebab diturunkannya ayat, sebab Nabi SAW menyampaikan hadisnya. Pembahasan kita masih melanjutkan hadis yang ke-14 tentang haramnya jiwa seorang muslim. Sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu tentang haramnya jiwa seorang muslim, yakni merupakan perbuatan dosa besar, menghilangkan nyawa seorang muslim. Bahkan Islam bukan hanya melarang kita melakukan pembunuhan, tetapi juga melarang perkara-perkara yang itu menjadi sebab hilangnya nyawa seorang muslim. Semua tindakan yang mengarah pertumpahan darah, maka itu dilarang di dalam Islam. Seperti misalnya melakukan demonstrasi yang di situ rakyat dan pemerintah, aparat saling berhadapan, yang terkadang ada provokator, sehingga terjadilah perkelahian,
sehingga setidaknya ada yang terluka. Nah, namun ada beberapa sebab di mana seorang muslim boleh dihilangkan nyawanya. Yang pertama yang sudah kita sebutkan adalah as-sayyibu zani. Seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya itu dirajam, dilempari pakai batu sampai mati. Dan tentunya ini adalah hukum yang paling adil, tidak seperti yang dikatakan oleh para liberal yang mereka mengatakan bahwasanya hukum seperti ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga kalau memang tujuannya untuk memberikan efek jerah, maka tidak harus dengan cara seperti ini. Karena setiap manusia punya hak untuk hidup. Maka tentunya apa yang mereka katakan ini sama saja mereka membantah, memprotes apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum raja adalah hukum yang paling adil yang Allah tetapkan bagi pelaku zina. Kemudian yang kedua, di antara jiwa yang boleh dihilangkan nyawanya, an-nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh orang lain. Maka orang yang membunuh itu hukumannya adalah dikisos, dihilangkan nyawanya juga. Dan hukum kisos ini telah tetap di dalam Al-Quran. Banyak dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penetapan hukum kisos bagi yang membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum qisas fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan bagi kalian hukum kisos bagi yang membunuh. Bahkan Allah juga menyebutkan walahu fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos terdapat penghidupan bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Kalau ada yang mengatakan bukankah dalam hukum kisos nyawa orang hilang, katanya ada kehidupan di dalamnya, maka kita katakan satu nyawa hilang itu menyelamatkan ribuan bahkan jutaan nyawa. Sehingga orang yang membunuh ataupun orang yang hendak membunuh, dia akan berpikir 1000 kali. Kalau dia membunuh akan dibunuh, sehingga dia tidak jadi untuk membunuh. Negara-negara yang menerapkan hukum ini, maka sangat sedikit sekali tindakan pembunuhan. Ya. Inilah hukum yang paling adil. Tidak bisa kita katakan hukum kisos hanya berlaku di zaman Nabi, karena mungkin mereka hanya dengan cara seperti itu memberikan efek jerah. Adapun saat ini bisa ditempuh hukuman yang lain, mungkin dipenjara seumur hidup atau dengan cara yang lainnya. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, jujur dalam menyampaikan berita, wa adla, dan adil dalam penetapan hukum. Nah, makanya Allah mengatakan wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa hukum yang
lebih adil daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang disebut dengan hukum qisas, memberikan hukuman yang setimpal. Membunuh, dibunuh. Memukul kepala, maka dipukul lagi. Tatkala orang Yahudi yang membunuh seorang budak perempuan dengan cara dijepit pakai batu dan diambil kalungnya, maka Nabi SAW menyuruh untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Demikianlah dikisahkan ada sekelompok orang-orang Uraniyin yang mereka datang ke Madinah dan mereka tidak sanggup dengan cuaca yang ada di kota Madinah yang begitu panas, yang mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini tidak terbiasa dengan cuaca seperti ini sehingga kami pun pada sakit. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, adakah obat untuk kami? Nabi mengarahkan mereka untuk mendatangi pengembala unta. Nabi suruh minum air kencing unta. Dengan izin Allah, Allah akan menyembuhkan. Datanglah dia menuju pengembala unta, minta air kencing unta, dikasih, bahkan diberikan susu unta juga. Setelah mereka sembuh dengan izin Allah, ternyata pengembala unta ini dibunuh sama mereka, nggak tahu berterima kasih. Iya. Akhirnya unta-untanya ini dibawa kabur sama dia. Diketahuilah oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengutus beberapa sahabatnya untuk mengejar mereka, dikejar, dan mereka pun ketangkap, dihadapkan kepada Nabi, dan Nabi SAW menyuruh untuk mencungkil matanya, menyuruh untuk memotong kedua tangannya dan dijemur di terik panas matahari sampai dia mati. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, loh kok kejam amat ya? Ya, kok hukuman seperti ini kejam sekali, bakal dicungkil matanya. Maka apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW inilah yang disebut dengan hukum qisas. Mereka dicungkil matanya karena mereka juga melakukan hal yang sama, yang mana pengembala unta tadi dibunuh dengan cara yang sadis, dicungkil matanya, dijemur di tengah padang pasir. Ya, demikianlah Islam. Walaupun mungkin terkadang perasaan kita belum menerimanya, tetapi ingat Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang mana kita harus berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ternyata jamaah sekalian, tidak semua orang yang membunuh harus dibunuh. Dilihat dari jenis pembunuhannya itu. Maka para ulama membahas dalam ilmu fikih jenis-jenis pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, amdan, membunuh dengan sengaja, yakni sengaja bermaksud untuk membunuh orang yang diketahuinya sebagai anak Adam yang terjaga darahnya. Dia membunuhnya dengan sesuatu yang menurut dugaan kuat akan mematikannya. Ya, misalnya dia tusuk badannya dengan benda-benda yang tajam, dia tusuk pakai pisau,
dengan tombak, ya, ditembak sehingga mati, maka ini namanya amdan, sengaja. Atau memukul dengan benda-benda keras, memukul kepala orang lain dengan batu, kayu, sengaja ditabrak, merobohkan tembok ke arahnya, ya, atau dibakar, dan contoh-contoh lain, membunuh dengan cara sengaja. Maka hukuman orang yang membunuh dengan sengaja inilah yang dikisos. Inilah yang dikisos. Yang mana keluarga korban atau wali korban boleh mengajukan kepada hakim untuk ditetapkan hukum kisos baginya. Namun sekali lagi, yang perlu kita pahami, menetapkan hukum kisos bagi yang membunuh itu tidak dikembalikan kepada walinya, tidak dikembalikan kepada setiap individu, tetapi yang menetapkan hukuman tersebut adalah hakim, dalam hal ini pemerintah. Nah, namun keluarga korban, wali korban juga punya hak untuk memaafkan. Ya, kalau dia memaafkan, maka boleh bagi dia. Atau pilihan lain, dimaafkan tapi menuntut dia untuk membayar dia. Jadi ada 3 pilihan jemaah bagi wali korban. Yang pertama, meminta untuk dihukum kisos. Yang kedua, tidak dihukum kisos tetapi meminta diat. Dan yang ketiga, memaafkan, artinya belas, tidak ada hukuman bagi dia. Iya. Berbeda dengan hukuman bagi pelaku begal, perampok. Maka pelaku perampokan tidak seperti membunuh. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, ya, mereka dipotong tangan dan kedua kakinya, kemudian disalib, dibunuh. Nah, ini walaupun korban memaafkan, tetap ya dia harus mendapatkan hukuman tersebut. Nah, jadi kalau pembunuhan biasa, ya dia dikisos, atau keluarga korban mengambil diat. Diat membunuh itu adalah 100 ekor unta dan bisa dibayarkan dengan uang sejumlah ataupun seharga 100 ekor unta. Dan para ulama juga menjelaskan syarat-syarat kisos. Di antaranya, orang yang dibunuh itu adalah orang yang betul-betul terjaga darahnya. Ya. Kemudian pembunuh tersebut sudah balik, sudah berakal dan atas dasar kesengajaan. Yang ketiga, korban yang dibunuh itu bukan anak pembunuh. Karena jika ayah membunuh anak, maka tidak ada hukum kisos. Tapi tentunya ayah tersebut telah melakukan dosa besar. Jadi ini macam yang pertama, yaitu amdan. Yang kedua, syibhul amdi, pembunuhan yang dilakukan seperti sengaja. Yakni seseorang bermaksud berbuat jahat, ingin melukai, tapi tidak ada maksud untuk membunuh, dengan alat-alat yang secara langsung itu tidak membuat orang itu mati. Iya. Misalnya dia lagi berantem gitu kan, kemudian ditimpa pakai jam tangan, atau kebetulan dia pegang kerikil, ditimpa pakai kerikil, atau kebetulan ada sapu lidi dicabut, kemudian dipukul kakinya, dipukul mukanya, atau hanya sekedar dijorokin gitu aja.
Jadi tidak ada maksud untuk membunuh, tapi bermaksud untuk apa? Melukai. Ternyata mati. Itu disebut namanya apa? Syibhul amdi, seperti sengaja. Nah, maka hukumannya berbeda dengan yang pertama. Orang yang seperti ini, ya, yang menentukan adalah hakim. Yakni orang seperti tidak dihukum qisas, tapi dia wajib untuk membayar diyat mughalladhah. Diyat apa? Mughalladhah, diyat yang berat. Apa diyatnya? Yaitu dia harus membayar dengan 100 ekor unta. 40 diantaranya sedang dalam keadaan bunting. Jadi untanya itu 40 dalam keadaan bunting. Inilah yang disebut namanya diyat mughalladhah. Ya, diyat mughalladhah. Iya. Makanya Allah katakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Bagaimana kalau ada orang yang membunuh sengaja tapi dia mengadu di hadapan hakim, saya tidak sengaja? Maka biasanya hakim ini punya ilmu tersendiri untuk mengetahui apakah orang ini dinilai membunuh dengan sengaja atau seperti sengaja. Ini tentunya dipelajari oleh para hakim dengan bertanya kepada saksi-saksi atau mengambil barang bukti yang bisa ditetapkan salah satunya. Nah, yang ketiga, jenis pembunuhan al-khata', yaitu karena kesalahan, tidak bermaksud untuk melukai dan membunuh. Contoh, lagi nyetir, tiba-tiba ada yang nyebrang sembarangan, ketabrak, mati. Di tengah hutan dia berburu rusa atau kijang, dia lemparkan tembakan, ternyata yang kena ada orang lagi buang hajat, mati. Berarti namanya apa ini? Khata', tidak sengaja. Maka hukumannya adalah tidak ada dosa bagi dia, tidak ada qisas, tetapi dia wajib untuk membayar dia. Tetap dia wajib untuk membayar dia. Itulah jamaah sekalian perincian hukum bagi orang yang membunuh, yaitu di qisas. Ini yang kedua, ya, yaitu orang yang boleh dihilangkan nyawanya. Yang ketiga, Nabi menyebutkan di sini wattariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad. Ya, wattariku lidini. Nah, mungkin perlu kita jelaskan sebelumnya tadi, ada beberapa pembunuhan yang tidak dikisos, ya. Tadi dong kita sampaikan. Yang pertama, jika seorang ayah membunuh anaknya, maka ini tidak ada hukum kisos bagi ayahnya. Rasulullah mengatakan la yuqtalul walidu bil walad. Ya, orang tua tidak dikisos karena membunuh anaknya. Yang kedua, jika seorang merdeka membunuh budak hamba sahaya. Yang ketiga, seorang muslim yang membunuh orang kafir. La yuqtalu muslimun bi kafir. Namun bukan berarti tidak dikisos, tidak ada dosa bagi dia. Tetap dia telah melakukan dosa besar. Nah, yang ketiga ini orang yang murtad. Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang meninggalkan agamanya, maka bunuhlah. Namun sekali lagi, yang membunuh di sini adalah hakim.
Nggak bisa sembarangan ada orang yang menyatakan murtad kita datengin, kita bunuh, nggak bisa. Ya, justru kita yang bakal ditangkap polisi. Ya, jadi ini yang ketiga. Kemudian yang disebutkan dalam hadis cuma ada 3, ya. Makanya 3 ini bukan sebagai pembatasan. Masih ada lainnya orang-orang yang boleh untuk dihilangkan nyawanya. Berarti keberapa jemaah? Yang keempat, ya. Yang keempat adalah liwat, pelaku homoseksual. Laki-laki bercinta dengan laki-laki, wanita bercinta dengan wanita, berhubungan badan, maka dalam Islam hukumannya itu dibunuh. Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumil Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula lah." Barang siapa yang mendapati ada orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan objeknya. Jadi dibunuh jemaah. Karena liwat, homoseksual adalah dosa besar yang lebih parah dari berzina. Allah katakan dalam Al-Quran saja berbeda antara zina dan homoseksual. Allah katakan tentang zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan kalian mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji. Fahisha, enggak pakai alif lam. Berbeda dengan homoseksual. Ya Allah katakan atatunal fahisha, menggunakan alif lam. Sehingga ini memberikan makna bahwa zina adalah perbuatan keji dari sekian banyaknya perbuatan keji. Adapun homo ini adalah biang dari semua perbuatan keji. Kalau zina ada cara yang bisa menjadikannya halal. Yang tadinya haram menjadi halal. Di mana wanita yang tadinya haram untuk dizinahi menjadi halal dengan cara apa? Kita menikahinya. Halal. Bahkan hubungan badan setelah menikah itu bernilai ibadah. Nah, sekarang homo, ada nggak cara untuk menghalalkannya jemaah? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau ada laki-laki menikah dengan laki-laki, maka ini dosa besar. Bahkan bisa menyebabkan keluar dari Islam. Kenapa dia menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bersyukur jamaah sekalian, di negeri kita tidak diterapkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Iya, dan tentunya kita bangga dengan orang-orang yang mungkin mereka protes ya dengan adanya usaha untuk disahkan pernikahan sesama jenis. Tentu akan menimbulkan malapetaka, madarat yang besar jamaah sekalian. Akan ya memutus garis keturunan dan tersebarnya penyakit-penyakit yang berbahaya seperti AIDS dan yang semisalnya. Maka jangan kita sampai lengah dengan usaha orang-orang yang ingin melegalkan pernikahan sama jenis dengan dalih tabiat, udah takdir. Mereka mengatakan seperti itu. Ya Allah sudah mentakdirkan saya seperti ini. Enggak ada hasrat dengan perempuan. Tapi kalau melihat laki-laki yang ganteng, badannya mantap, timbul rasa nafsu gitu kan. Nauzubillah jamaah sekalian. Iya. Nah, jadi pelaku homoseksual dibunuh.
Para ulama berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Sepakat dibunuh, hanya saja mereka berbeda pendapat cara membunuhnya. Ada yang mengatakan hukumnya dengan cara dirajam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq punya pendapat orang yang melakukan homoseksual dibakar. Ya, ada pula yang berpendapat dia dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dijorogin, dijatuhin, kemudian setelah jatuh ditimpa dengan batu yang besar sampai ringsek, agar sama hukumannya seperti kaumnya Nabi Lut yang mereka dibalik permukaan tanah menjadi di bawah, kemudian mereka dihujani dengan apa? Dengan batu. Maka ini juga menjadi pengingat buat kita semua, awasilah anak-anak kita, terutama arus media yang begitu dahsyat, kaula muda yang mereka sangat gandrung dengan internet. Jangan sampai mereka sikapnya itu menjadi buruk, berubah karena gara-gara salah berteman, salah bergaul, salah masuk grup. Yang dia masuk ternyata grup gay, LGBT. Iya. Makanya hindari itu lambang-lambang yang berwarna pelangi. Nah, itu sebagai simbol LGBT. Dan auzubillah jamaah sekalian, sekarang di YouTube itu ya ada dipiralkan rumah tangga laki-laki dengan laki-laki. Laki-lakinya ceritanya istrinya itu dari orang Indonesia, kemudian suaminya dari orang luar gitu. Ya, kesehariannya disiarkan. Nauzubillah jamaah. Bersyukur kalau kita diberikan tabiat masih ada rasa cinta dengan perempuan. Maka apabila tabiat ini hilang, maka hendaknya dia harus betul-betul berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut. Dan ini penyakit, bukan takdir. Ya, bukan dia malah pasrah berusaha untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut. Nah, kemudian yang kelima, di antara orang yang boleh dihilangkan nyawanya adalah laki-laki yang menikahi wanita mahramnya. Laki-laki yang menikahi wanita mahramnya, ini haram, dosa besar. Ya, seperti menikah dengan bibinya, menikah dengan pamannya, ya pokoknya yang ada hubungan mahram. Makanya Nabi SAW membunuh laki-laki yang menikah dengan mantan istri ayahnya. Mantan istri ayahnya bisa jadi ibu kandungnya, tapi ini sangat jarang, atau ibu angkatnya. Yang namanya ibu tiri, misalnya seorang laki-laki dia membawa anak laki-laki, kemudian bapaknya ini, ya ayahnya ini adalah duda, menikah dengan wanita, seorang ibu, berarti itu namanya ibu tirinya, ya kan? Walaupun misalnya dia sudah bercerai dengan suaminya itu, boleh nggak anaknya itu menikahi dia? Tidak boleh. Nah, Nabi SAW memberikan hukuman bagi laki-laki yang menikah dengan mantan istri ayahnya. Kalau menikah dengan ibu mertua boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau dia sudah bercerai dengan istrinya, boleh nggak dia nikah dengan ibu mertuanya? Tetap tidak boleh. Nggak ada istilahnya mantan mertua. Mertua itu tetap mahram. Ya, kemudian yang keenam,
Di antara orang yang boleh dihilangkan nyawanya adalah as-sahir, tukang sihir, dukun, tukang santet, teluh, tenun, guna-guna, ya apapun namanya. Jika dia bekerja sama dengan bangsa jin untuk melukai atau menyakiti orang lain dengan cara yang tidak langsung, maka jika diketahui dia melakukan tindakan seperti itu, maka dibunuh. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Haddus sahiri dorbatun bisayf. Hukuman bagi pelaku sihir itu adalah dibunuh. Namun sayangnya di negeri kita tidak ada hukuman bagi pelaku sihir, karena tidak ada apa istilahnya itu, bukti yang jelas ya, guna-guna. Mereka aman-aman aja, walaupun mereka aman di dunia, tapi ingat mereka tidak akan aman nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Saudi Arabia ya, hukuman bagi tukang sihir ini dibuat undang-undang. Sampai dulu waktu kami belajar di sana, kami mendapatkan tugas dari pemerintah Arab Saudi ya, untuk menasehati, meluruskan, memeriksa. Ada seorang wanita yang mana yang majikannya itu sakit-sakitan terus. Ternyata dia memiliki buhul, ada boneka dengan nama majikannya. Dikasih peniti, ditusuk pakai jarum, ketahuan itu. Ya. Namun biasanya tidak langsung dihukum mati, tapi diberikan nasihat dulu, diarahi. Kalau masih begitu juga, maka hukumannya dibunuh. Nah, inilah hukuman Islam. Karena sihir adalah tindakan yang merugikan, dan nyata sihir itu jamaah. Sihir itu nyata ada. Makanya kita disuruh untuk berdoa kepada Allah dengan membaca surah Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin, apa itu? Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad. Dan dari wanita-wanita yang meniupkan buhul-buhulnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada pengaruh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan orang-orang seperti itu. Nabi saja jamaah sekalian pernah tersihir, sekelas Nabi. Nah, ini orang-orang liberal mengatakan, lah masa Nabi kesihir? Justru Nabi kesihir ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Dan juga menjadi pelajaran penting agar kita selalu waspada dari yang namanya tindakan sihir, guna-guna dan yang lainnya. Nabi pernah tersihir, di mana beliau menghayalkan sesuatu yang belum beliau lakukan, tapi beliau merasa sudah melakukan. Beliau sudah melakukan, tapi merasa belum melakukan. Dan Allah berikan wahyu kepadanya tentang adanya buhul yang disimpan di sebuah sumur namanya Zatu Arwah. Maka Nabi pun mendatangi sumur tersebut bersama Ali. Ternyata dibongkar ada sebongkah kain yang terbungkus dan di dalamnya adalah rambut Nabi. Ini sekelas Nabi apa? Tersihir jemaah. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya jangan merasa aman. Yang kadang kita hidup di lingkungan yang namanya ada orang hasad, enggak senang, ada orang datang minjem duit kita enggak kasih. Ternyata ya begitulah. Ya, ada proyek, tender segala macam, banyak orang main-main begituan. Ya. Kemudian usaha disaingin, dia kirim kucing mati ya kan ke tokonya. Lah ini hati-hati. Makanya bentengin diri kita dengan
membaca zikir pagi dan petang, atau setidaknya rutin membaca zikir setelah sholat 5 waktu. Kemudian yang ketujuh, orang yang boleh dihilangkan nyawa adalah orang yang menggauli hewan. Orang yang menggauli hewan. Nabi SAW mengatakan, man ata bahimatan faktuluha ma'ahu. Barang siapa yang menggauli hewan, maka bunuhlah dia dan bunuhnya hewannya juga. Iya. Apakah ada orang yang menggauli hewan? Ada jamaah sekalian. Subhanallah. Nikmat jamaah sekalian kita sebagai seorang muslim yang diberikan petunjuk tentang bolehnya kita melampiaskan syahwat kepada istri kita. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Ketika mereka menyimpang dalam melampiaskan hasratnya, maka mereka tersiksa ketika tidak ada kepuasan ketika berhubungan dengan wanita. Apa jadinya? Mereka berhubungan dengan sesama jenis. Tidak puas juga, mereka pun berhubungan dengan hewan, jemaah. Ya. Kemudian yang ke-8, orang yang minum khamr yang lebih dari 4 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali dicambuk, tapi lebih dari itu maka hukumannya dibunuh. Demikian pula pencuri yang melakukan pada kali yang kelima. Jadi yang kelima kali itu dibunuh. Nah, kemudian yang ke-10, pemimpin sempalan, khalifah bayangan. Maka tidak ada 2 khalifah di suatu negara. Apabila ada, maka salah satunya boleh untuk dibunuh. Apa kata Nabi? Idza bui'a li khalifatain faqtul akhar minhuma. Apabila dibaiat 2 khalifah, maka bunuhlah salah satunya. Karena tidak mungkin ya akan terjadi kestabilan negara kalau ada 2 pemimpin. Kemudian juga orang yang boleh dihilangkan nyawanya adalah orang yang memecah belah kaum muslimin, yakni yang dia melakukan kudeta, pemberontakan, seperti di zaman Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian kelompok umat Islam yang mereka memprotes atas kebijakan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali dianggap kafir. Ali dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Bahkan mereka jamaah sekalian dengan sadisnya membunuh sahabat Nabi SAW. Di antara sahabat yang dibunuh adalah Khabbab bin Arat bersama istrinya, yang saat itu keduanya sedang dalam perjalanan berhadapan dengan orang-orang Khawarij, dan mereka, yakni orang-orang Khawarij, mengetahui Khabbab adalah pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Maka Khabbab dibunuh. Istrinya yang sedang hamil jamaah sekalian juga dibunuh dengan cara yang sadis. Istrinya sudah mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tapi tidak dia hiraukan. Akhirnya perutnya dibelah, diambil janinnya dan dibuang begitu saja. Sementara ketika mereka melewati kebun kurma, ada kurma yang jatuh 1 butir, mereka makan. Kemudian diketahui itu ada punya Yahudi. Dia datang kepada orang Yahudi minta maaf. Inilah yang menjadi sebab terjadinya perang Nahrawan, yang Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukannya untuk memerangi mereka. Nah, azan dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi khalifah
jika ada dua orang di suatu negara, maka salah satunya boleh untuk dibunuh. Kemudian juga orang yang boleh dihilangkan nyawanya adalah mata-mata untuk kepentingan orang kafir. Jadi jika ada mata-mata yang menyusup di barisan kaum muslimin, maka ya boleh untuk dibunuh. Dan yang terakhir adalah orang yang mencaci Rasulullah SAW, orang yang menghina Rasul kita Muhammad SAW, ya, maka hukumannya adalah dibunuh. Demikianlah jamaah sekalian. Berarti ada berapa orang? Ada 13. Jadi orang-orang yang boleh dihilangkan nyawanya, kita ulangi lagi, as-saybuz zani, orang yang berzina, kemudian orang yang membunuh, orang yang murtad, orang yang melakukan homoseksual, laki-laki menikahi mahramnya, tukang sihir, ya, orang yang menggauli hewan, peminum khamr yang lebih dari 4 kali, kemudian pencuri yang lebih dari berapa? 5 kali, khalifah sempala, orang yang memecah belah kaum muslimin, ya, kemudian mata-mata untuk kepentingan orang kafir, dan orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Mereka terputus di dunia, ya, mereka dibunuh, dan di akhirat tentunya mereka mendapatkan azab yang sangat dan teramat pedih. Maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat marah ketika Rasulullah dihinakan, Al-Quran dibakar, ya, minimalnya kita mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Jadi jangan sampai hilang rasa, ya, kemarahan kita tatkala Islam dihinakan. Baik, jadi cukup itu penjelasan hadis yang ke-14. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-15 tentang akhlak seorang muslim dalam berbicara, dalam bertetangga, dan dalam bertamu. Nah, kalau tidak pertanyaan kita cukupkan. Semoga bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Ya, pada intinya inilah indahnya Islam, yang mana Islam telah memberikan arahan kepada kita, memberikan aturan yang hendaknya kita tunduk kepadanya. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.